Selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita lanjut ke tahap produksi kamera kedua ya. Yang pertama kita bahas adalah persiapan sebelum Anda syuting. Oke, apa saja yang perlu Anda lakukan sebelum melakukan syuting, baik indoor maupun outdoor ya. Yang pertama, Anda kuasai kamera ya. Khususnya iris, gain ya, lalu white balance. Karena kalau Anda syuting, apalagi yang outdoor, itu sering pindah-pindah tempat ya. Tentunya akan punya white balance sendiri, lalu iris sendiri ya. Makanya Anda harus menguasai kamera dengan lincah ya. Nggak harus kuasai dulu sampai benar-benar ganti ISO, ganti iris itu dengan cepat seperti itu. Lalu yang kedua, pahami konsep pengambilan gambar. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari hari ini. Cara pengambilan gambar ada beberapa teknik ya. Lalu yang ketiga, Anda bisa membuat breakdown gambar ya. Contohnya mungkin Anda sudah belajar tentang storyboard ya. Kalau misalnya ribet bikin storyboard, Anda bisa bikin sinopsis ya. Jadi gambaran singkat saja ya. Gambaran singkat lalu dirapatkan dengan tim. Jadi pada saat nanti syuting, Anda sudah tahu mau membuat film seperti apa, seperti itu ya. Lalu ini yang penting juga ya, jadi Anda perlu memeriksa ya, apakah kameranya lancar ya, lalu lampunya nyala atau tidak, baterainya sudah dicas belum, memorinya sudah dikosongkan belum, itu perlu dicek ya. Saya biasanya kalau ada job gitu, 1 hari sebelumnya sudah saya cek dulu ya. Sudah saya cek, jadi misalnya ada trouble-trouble, kita masih bisa sewa atau beli. Oke, selanjutnya baterai nih ya. Baterai ya, minimal bawa 3 lah ya. Apalagi kalau Anda syutingnya pakai mirrorless ya, itu cepat habis baterainya ya. Jadi bawa baterai 3, jangan lupa charger juga ya. Nanti bawa baterai nggak bawa charger sama saja ya. Jadi kalau gitu baterai habis langsung dicas ya. Biasanya ini baterai full itu pada saat kita sudah memakai baterai ketiga. Makanya ini kita harus bawa baterai sampai 3 ya. Oke, lalu lampu kamera itu wajib ya. Apalagi kalau Anda di ruangan atau di tempat yang rada gelap ya, redup, itu lampu itu wajib ya. Oke, lalu adaptor DC kamera ini biasanya untuk kamera-kamera besar, kamera panjer ya, yang seperti di WPTV ya. Kalau Anda syuting acara yang panjang ya, ada baiknya Anda pakai adaptor saja ya, jangan pakai baterai ya. Ini pengalaman saya saja sih ya, dulu pernah syuting wayangan ya, tapi wayangan siang dan pendek ya. Itu saya udah menyarankan ke kru saya pakai adaptor saja, jangan pakai baterai. Tapi kru saya nggak mau, ini baterainya panjang kok, nggak masalah. Ternyata bener, tengah acara langsung kehabisan ya, berhenti ya. Akhirnya wayangnya kepotong sedikit ya, karena kita harus ganti ke adaptor seperti itu ya. Makanya mendingan kalau acara konser, acara musik, wayangan, itu mendingan pakai adaptor DC. Jadi dari kamera langsung ke listrik, itu lebih aman ya. Asal listriknya nggak padam ya. Oke, lalu tripod ya, tripod wajib ya. Anda nggak mungkin menyangga terus kamera ya. Jadi letakkan aja di tripod, juga lebih tenang ya, tidak goyang-goyang ya. Lalu memori ini, memori juga penting sekali ya. Bawa 2 atau 3 ya. Lalu perlu diingat ya, memori itu ada batas umurnya ya. Ini pengalaman saya juga. Dulu waktu pergantian dari kamera manual ke digital, itu saya nggak tahu saya memori pakai SanDisk karena tagline-nya itu lifetime ya. Lifetime itu seumur hidup, berarti nggak bisa rusak. Lalu saya pakai terus ya, sampai suatu saat pas itu saya hunting ya. Sepulang hunting saya transfer sudah nggak bisa ya. Memorinya rusak ya. Hasil fotonya pun tidak bisa terambil ya. Ya makanya kalau Anda
punya job yang cukup banyak ya, setengah tahun sekali lah Anda ganti ya, rusak nggak rusak ganti, atau setahun sekali. Mau itu memori paling cuma 100.000 ya, udah dapat 32 GB atau 16 GB ya, 100.000 ya, sekali job udah balik modal ya. Jadi nggak usah takut setengah tahun sekali ganti lah untuk cari amannya. Oke, jadi perlu diingat ya, setelah Anda menguasai teknis kamera ya, misalnya iris ya, gain segala macam, Anda tetap harus menguasai teknik pengambilan gambar ya, teknik syutingnya. Karena pengambilan gambar itu termasuk karya seni ya. Kalau gambarnya kurang bagus ya, orang akan skip ya, pindah ke channel yang lain. Anda pasti pernah merasakan melihat YouTube ya, YouTube yang gambarnya goyang-goyang atau gambarnya cuman still saja, itu pasti membosankan ya. Pasti Anda akan pindah ke channel yang lain ya. Makanya untuk menghindari itu, Anda harus belajar tentang pengambilan gambar ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Ada type of shoot ya, kamera angle, kamera movement ya, rule of third. Oke, lalu selanjutnya pengoperasionalan kamera ya. Ini cara membawa kamera ya, cuman ini sudah jarang sekarang rata-rata pakai kamera mirrorless ya. Ini zaman dulu pakai kamera seperti di WPTV itu caranya tangan kiri itu untuk menopang kamera. Nah, makanya tangan kiri harus kuat ya, harus kuat biar nggak goyang. Nah, lalu tangan kanan itu memegang tele dan weight sama untuk record ya. Jadi di sini di pegangan kamera ini ada tombol record merah ya, sama belakangnya ada tele dan weight untuk zoom in dan zoom out ya. Oke, lalu cara lain megang kamera itu diletakkan di pundak. Ini biasanya kalau kamera besar ya, profesional seperti di WPTV ya. Jadi letakkan di pundak. Lalu posisikan mata Anda di viewfinder ya. Kalau di outdoor ya, karena di outdoor tuh silu, nggak mungkin kita pakai LCD ya. Lalu pada saat syuting itu kedua mata punya tugas masing-masing ya. Mata kanan untuk melihat di viewfinder, mata kiri untuk melihat kondisi sekitar ya. Siapa tahu ada misalnya Pak Wali Kota lewat atau datang, Anda udah siap men-shooting kedatangan wali kota seperti itu. Lalu untuk syuting kaki ya jangan terlalu rapat ya, tapi agak melebar ya, agak melebar sekitar 30 cm ya, biar lebih kokoh ya. Oke, ini seperti kalau di pundak ini diletakkan seperti ini ya. Nah ini jempol ibu jari itu menekan record, ini record ya. Nah ini telunjuk dan jari tengah itu untuk tele dan weight. Nah, ini kalau posisi pengambilannya dipanggul ya. Nah ini mata ada di eyepiece. Ini kalau posisi high angle seperti ini dari atas ya. Oke, lalu pertama kali menjalankan kamera tentunya jangan lupa penutup lensanya dibuka. Ini kelihatan sederhana tapi banyak yang lupa ya. Lalu setelah lensanya tutupnya dibuka, baru menghidupkan kamera ya. Setelah itu buka LCD. Anda mau pakai LCD atau viewfinder karena ini gantian ya. Kalau LCD-nya yang diaktifkan, viewfindernya akan mati. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda pakai viewfinder, LCD-nya yang mati seperti itu ya. Lalu jangan lupa record ya. Kalau record tuh biasanya di LCD akan muncul tulisan REC ya, rec. Nah itu harus sampai muncul rec. Kalau muncul rec itu berarti data masuk ke memory card. Kalau enggak berarti enggak ke shooting, enggak ke record seperti itu. Jadi kalau pada saat record Anda harus mengamati entah itu LCD atau di viewfinder ya. Oke, ini sudah yang kemarin ya. Jadi yang Anda harus menguasai iris ya, gain, fokus segala macam ya.
Ini kemarin sudah dibahas ya. Kita langsung ke teknik pengambilan gambar saja ya. Jadi ada beberapa teknik pengambilan gambar ya. Ini lewati aja. Nah, ini langsung tekniknya ya. Ini tekniknya ya. Anda bisa teknik bird eye level atau bird eye view atau bird eye level. Bird eye itu kan mata burung, berarti posisinya di atas ya. Contohnya ini saya motret di lab 1. Nah, ini mahasiswa ada di bawah. Hasilnya seperti ini. Ini bird eye ya. Hampir mirip high angle, yang kedua high angle, cuman ini high angle itu benar-benar lurus 90 derajat ya. Biasanya ya pakai drone ya. Tapi yang umumnya pakainya bird eye ya, seperti ini. Jadi agak miring sekitar 45 derajat. Oke, itu bird eye. Lalu normal angle ini sejajar dengan mata kita ya, seperti kalau kamu motret atau syuting dengan menggunakan HP. Itu kan pasti sejajar dengan mata seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Sejajar dengan mata. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini waktu saya motret untuk brosur PMB di IWIMA ya. Oke, itu normal. Selain itu low angle. Low angle itu kita motretnya sambil jongkok ya. Contohnya ini, foto ini. Saya sambil jongkok ini. Karena kalau tidak jongkok, ini tulisannya institut kepotong. Ya, bisa Anda coba ya. Misalnya kamu motret seperti ini tapi posisi normal atau eye level, itu institutnya bisa kepotong ya. Makanya saya jongkok ya, motretnya agak ke atas gitu. Itu low angle ya. Oke, lalu ada over the shoulder shoot ya. Itu maksudnya shoulder itu bahu. Ya, ini seperti ini ya. Biasanya ini yang kelihatan bahu itu presenternya ya. Presenternya. Nah, ini yang diutamakan adalah narasumbernya di sini. Ya. Ini untuk variasi aja, variasi pengambilan ya. Caranya seperti ini, over the shoulder shoot. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis shoot ya. Ya, yang pertama adalah extreme close up ya. Extreme close up itu hanya mengambil bagian tertentu dari tubuh ya. Contohnya ini kalau film perang atau film detektif itu biasanya sering ada ngintip-ngintip seperti itu di lubang atau di dahan pohon segala macam. Nah, ini yang diambil hanya matanya saja ya, matanya saja atau mulutnya ya, mulut saja seperti itu. Itu extreme close up ya. Selanjutnya big close up ya. Big close up itu hanya menampilkan wajah saja. Ini dahinya dipotong, dahinya potong separuh, dagunya juga dipotong separuh. Jadi fokus di mata, hidung, dan mulut. Ini biasanya kalau di sinetron itu pada saat sedih, marah, atau nangis ya. Ini pengambilannya seperti ini ya. Jadi big close up ya. Lalu close up ya. Close up itu sebatas bahu ini, Anda lihat ya. Sebatas bahu ya, sebagian besarnya sih wajah sih ya. Tapi batasnya sampai bahu. Itu namanya close up. Lalu medium close up ini yang sering dipakai ya, yaitu pada saat pas foto ya. Pas foto itu pas dari kepala sampai dada ya. Ini dulu Fatin ke Pekalongan ya, WPTV yang syuting ini ya. Ini yang paling sering dipakai nanti di studio, yaitu medium close up ya, jadi sedada. Oke, lalu medium shoot ya. Medium shoot itu pengambilan gambar dari kepala sampai pinggang ya, sampai di pinggang ini ya, pinggang ya. Oke, itu medium shoot atau MS. Lalu ada medium long shoot ya. Ini lebih dikenalnya medium long shoot ya. Jarang menyebut knee shoot, itu jarang ya. Seringnya medium long shoot atau MLS ya. Ini pengambilan gambar dari kepala sampai lutut ya. Ini untuk variasi gambar biar sekitarnya lebih kelihatan ya. Oke, lalu ada long shoot ya. Ada long shoot. Long shoot itu satu badan ya.
dari kepala sampai kaki kelihatan semua. Ini biasanya nanti di studio dipakai untuk kamera yang tengah ya, kamera center, itu mengambilnya long shoot ya. Oke, sekarang pergerakan gambar ya. Jadi video itu tidak hanya stay diem aja, tapi bisa digerakkan. Nah, ini ada beberapa teknik gerakan ya. Yang pertama namanya panning ya. Panning itu seperti ini ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan ya, pan right atau pan left ya. Ini seperti ini. Jadi misalnya ambil dari sebelah kanan ya, lalu kamu geser setengah lingkaran sampai ke kiri ya. Ini fungsinya untuk memperlihatkan seluruh daerah ya, atau seluruh studio misalnya. Itu panning. Selanjutnya tilting. Tilting itu seperti ini ya. Jadi dari atas ke bawah. Contohnya kalau di sinetron itu kadang dilihatkan dari kaki ya, dari sepatu, dia pakai sepatu apa, lalu pakaiannya apa, lalu rambutnya bagaimana ya, dari bawah sampai ke atas. Itu tilting ya. Ini bisa tilt up, bisa tilt down ya. Tilt down itu ke bawah, kalau tilt up itu ke atas. Seperti itu. Lalu tracking. Tracking itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, ini seperti di studio WPTV, tripodnya ada rodanya di sini. Ya, itu namanya dolly ya. Lantainya pun di WPTV khusus ya, lantainya halus. Jadi maksudnya biar bisa melakukan tracking ya. Tracking itu digeser, geser lurus seperti ini ya. Geser lurus ya. Bisa ke kanan, ke kiri, atau bisa maju atau mundur ya. Itu tracking ya. Lalu teknik yang lain ya, pedestal ya. Pedestal itu naik atau turun seperti drone seperti itu. Bisa pedestal up, naik, atau pedestal down, turun ya. Oke, setelah itu, setelah pergerakan ini bisa menggunakan zooming ya. Zooming itu zoom in dan zoom out ya. Zoom in itu mendekat atau close up ya, biasanya untuk presenter-presenter. Kalau zoom out tuh biasanya untuk pemandangan atau view studio secara keseluruhan ya. Lalu ada juga teknik follow ya, jadi mengikuti orang yang berjalan ya. Tekniknya follow, mengikuti ya. Oke, itu teknik pergerakan gambar ya. Oke, ini teknik menggunakan kamera ya. Jadi tadi sudah dibahas. Jangan lupa perutnya diisi sebelum syuting. Jadi Anda harus sarapan dulu kalau syuting pagi. Karena orang kalau kelaparan kadang tangannya goyang atau pusing ya. Jadi kondisikan perut Anda. Oke, lalu ini ya. Dalam syuting itu ada istilah shoot to edit, do not shoot for edit ya. Maksudnya gini ya, jadi kita mengambil gambar tuh diusahakan udah maksimal ya. Makanya sebelum kamu syuting itu kamu tes dulu white balance-nya udah bagus belum, lalu cahayanya, irisnya seperti apa, gain-nya seperti apa. Jadi nanti orang yang ngedit tinggal brightness kontras saja ya. Banyak ya orang-orang yang ngomong gampang, nanti kan ada orang editor. Wah, itu bisa dimarahi orang editor nanti ya. Misalnya asal ngambil entah itu under, entah itu over, atau warnanya kuning, wah nanti ada editornya. Wah, itu memperlama kerja ya. Jelas ya. Oke ya, ini saran-saran ya buat Anda yang suka foto video ya. Itu caranya mudah ya, caranya dengan menonton acara televisi atau menonton bioskop ya. Itu pengambilan gambarnya pasti bagus-bagus ya. Anda bisa mencoba mencontoh ya. Jadi dengan menonton TV atau bioskop itu Anda bisa melihat mana nih pengambilan yang enak dilihat, yang estetik. Ya, itu bisa kamu terapkan seperti itu. Bisa kamu ingat-ingat, oh ini kalau ngambil pemandangan seperti ini, ngambil orang seperti ini ya, kamu pelajari, itu akan cepat pandai ya. Oke, lalu perlu olahraga ringan ya, pakai dumbbell ya, maksudnya biar tangannya biar nggak goyang, nggak tremor gitu ya. Jadi tiap pagi harus latihan dumbbell seperti itu ya. Lalu jangan sungkan untuk berimajinasi,
karena namanya seni itu bebas ya. Oke. Nah, ini saya coba contoh-contoh video ya. Ya, ini misalnya bird eye ya. Ini pakai drone ya, jadi bird eye. Lalu sama pengambilannya panning ya. Panningnya tapi panning yang cekung seperti itu. Nah, ini waktu ngambil di batik Jetayu gitu ya. Oke, lalu yang lain ini follow sekarang ya. Follow itu mengikuti objek ya. Ini teman saya jalan lalu saya syuting dari belakang sambil menggunakan gimbal ya. Ini follow ya. Bisa dari depan, bisa dari belakang ya. Bebas. Oke, lalu low angle ya. Ini low angle. Ya, ini ngambil dari bawah sambil saya tracking ke depan ya. Tracking maju, tapi saya ambilnya dari sisi bawah karena ini lampunya bagus banget ini. Ya, jadi saya perlihatkan lampu, lalu juga ini modelnya leading lines ya, jadi biar bagus ya. Oke, lalu apa lagi ya, pedestal ya. Pedestal itu ini pedestal down ya, menurun. Nah, ini menurun secara lurus ya, seperti drone gitu ya, bisa naik bisa turun ya. Ini pas saya ngambilnya turun ya, pedestal down ya. Jadi museum batik zaman dulu ini ya, bentuknya seperti ini. Oke, lalu ini pedestal up ya, kebalikan dari yang tadi. Ini saya ambil dari bawah lalu naik ke atas seperti itu ya, seperti drone. Nah, itu pedestal up ya. Oke, lalu tracking ya, tracking ya. Nah, ini tracking, ini lurus, geser ke kanan tapi lurus ya. Makanya ini ada manekin biar kelihatan kalau itu bergeser. Karena kalau tidak ada benda-benda di depannya itu agak sulit kelihatan bergerak ya, walaupun di tracking. Oke, itu lalu ini saya berikan contoh dari pengambilan saya, lalu saya edit. Nah, ini contohnya menggunakan teknik-teknik tadi. Tracking maju, tracking maju. Oke, itu saja materinya. Selamat malam, selamat belajar. Ada tugas, Anda silahkan ambil gambar seperti tadi yang saya ajarkan ya. Jadi Anda membuat gambar ini seperti ini ya. Jadi close up, medium close up, long shoot segala macam. Ini gambar ini, lalu juga ini ya, yang ini ya.
teknik pengambilan gambar ya. Jadi bird eye view ya, lalu normal angle. Cukup foto saja seperti ini biar Anda tahu mana itu normal angle, mana bird eye ya. Jadi foto lalu bawahnya kasih keterangan ini bird eye apa normal atau apa ya. Jadi satu folio bisa kamu isi sekitar 6 foto atau berapa, jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Oke, sampai sini selamat malam.